bagaimana Islam itu menganggap politik. Politik itu adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan yang harus ada di antara manusia, karena harus ada pemimpin di antara manusia. Setiap orang itu berbeda dengan orang lain. Jangankan antara kita dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah maupun nasab, bahkan antara kita bersaudara saja yang notabene-nya keluar daripada satu rahim yang sama, itu kadang-kadang berbeda arahnya, berbeda haluannya, berbeda pola pikirnya, apalagi dengan orang lain. Sehingga apa? Diperlukan ada seseorang yang memimpin. Dalam keluarga harus ada pemimpin, dalam rumah tangga harus ada pemimpin, di dalam masyarakat yang kecil maupun yang besar harus ada pemimpin. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka itu teratur sesuai dengan ketentuan dan harapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'azimi, kita hormati, kita taati para alim ulama, para habaib, khususnya yang saya muliakan, saya cintai pembina Majelis Subhan Al-Busyra, Kiai Nur Khalis Mustari, Kiai Rahmat, dan semua para kiai, Habib Sodik, Habib Zainal Abidin selaku ketua yayasan, dan semua para tokoh. Dan alhamdulillah pagi hari ini hadir bersama kita ananda berdua, Sayyid Al-Habib Alwi, yang tadi telah memberikan sedikit daripada apa yang telah beliau pelajari, apa beliau ketahui dari guru-gurunya di Makkah Mukarramah. Dan alhamdulillah anak saya ketiga sudah pulang juga, saya jemput beliau kemarin, Al-Habib Umar, yang sekarang sudah pulang bersama kami, dan insya Allah semoga bisa membantu kami. Doakan semoga cepat dapat jodohnya. Jadi supaya, karena seleranya tinggi banget gitu, mau cari yang cantik tapi yang solihah gitu. Saya selalu bilang, katakan bahwasanya yang namanya manusia itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau mau solihah biasanya kurang cantik, tapi kalau mau cantik biasanya kurang solihah gitu. Jadi semoga dapat yang cantik tapi solihah insyaallah. Alhamdulillah, para busyrawan busyrawati saudara kami tadi melihat, memandang, menyaksikan, menyimak apa yang tersampaikan oleh beliau, dan ini adalah permintaan daripada para pengurus dan sebagian daripada jamaah supaya ada regenerasi, karena bahasa yang digunakan beda dengan bahasa saya, pola pikir yang diterapkan juga beda dengan pola pikir saya. Maklum namanya orang tua sama muda kan beda gitu. Tapi walaupun demikian, tapi tetap kami masih bersaing di lapangan, bersaing di nge-gym juga sama-sama, alhamdulillah. Jadi IF juga sama-sama, jadi kita ini sama-sama, alhamdulillah. Semoga sama-sama berjuang untuk Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah insyaallah bersama kami. Panjang umur, sehat walafiat. Dan alhamdulillah kami di tengah-tengah menyimak tadi, alhamdulillah jadi banyak di antara kita yang saling menolong, saling membantu, saling menyampaikan minuman, makanan, dan sebagainya. Itu salah satu daripada implementasi daripada apa yang kita pelajari. Alhamdulillah kita semuanya sudah menjadi saudara dengan jamaah ini, sehingga busyrawan dan busyrawati semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semoga kita termasuk yang di dalam ayat itu, innamal mu'minuna ikhwah insyaallah. Ditambah lagi yang harus kita bagi-bagi bersama, bukan hanya untuk kita. Adanya pengajian Subhan Al-Busyra Darus Shalihin ini di Bangil adalah kesempatan buat kita. Setiap 2 minggu kita datang, berarti setiap 2 mingguan itulah insya Allah kita dapat pahalanya orang yang sholat 1000 rakaat, menyambangi 1000 orang sakit, mengantar 1000 jenazah. Kita pulang diampuni dosa-dosanya. Kita mohon di tempat yang semacam ini dikabulkan doanya. Nah, ini kan mudah, alhamdulillah Allah kasih majelis semacam ini semuanya
pengurusnya semuanya karena Allah, yang menyampaikan insya Allah semoga karena Allah. Jadi tidak ada unsur apapun, kepentingan apapun, sehingga insya Allah ini menjadi sebuah amal kebaikan kita yang dengan kita itu menghadiri mendapatkan pahala yang banyak setiap 2 minggu itu, nanti insya Allah jadi sebab kebahagiaan kita. Yang tadinya ada kesulitan dalam kehidupan kita dimudahkan, yang tadinya ada hutang dimudahkan untuk melunasinya, yang banyak muskilahnya kemudian dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan semoga terus itu yang kita dapatkan. Dan kita yang paling penting lagi adanya pengajian ini dan pengajian-pengajian yang lainnya yang diasuh oleh para kiai, baik itu di Bangil, di Pasuruan maupun di tempat-tempat yang lainnya, adalah kesempatan buat kita supaya kita masuk dalam hadisnya Nabi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi kharaja mujahidan fi sabilillah hatta yarja. Jadi setiap orang yang keluar dari rumahnya maksudnya tujuannya cuma satu, pengen belajar saja, berarti dia itu keluar dari rumahnya seperti orang yang berjihad fisabilillah sampai dia pulang. Sehingga kalau seumpama nanti setelah pulang sampai di rumah kita niat, yang akan datang 2 minggu lagi mau hadir, nanti 2 minggu lagi mau hadir, terus setiap kali niat, kalau kita meninggal berarti kita meninggal syahid. Itu yang kita inginkan. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali seperti itu, semoga niat kita semacam itu. Sampai kita meninggal dunia, sampai kita sudah tidak mampu lagi, tetap kita hadir majlis taklim, karena ini adalah majlisnya Nabi kita Muhammad SAW. Di sini kita mengenal Allah, di sini kita mengenal Nabi Muhammad SAW, di sini kita tahu dengan akhlak yang mulia, di sini kita tahu misi dan visi kehidupan kita, dan semoga di sini pula kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi tema tadi bukan saya yang buat, tapi itu adalah permintaan daripada perwakilan semua jamaah yang kemudian dialokasikan, diaplikasikan di dalam tema-tema yang kita tahu selama 1 tahun itu, semuanya itu berdasarkan rekom daripada para pengurus senior termasuk Dr. Wiwi maupun para pengurus-pengurus yang lainnya. Jadi mungkin momennya tepat ya masalah politik. Bagaimana Islam itu menganggap politik? Politik itu adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan yang harus ada di antara manusia, karena harus ada pemimpin di antara manusia. Setiap orang itu berbeda dengan orang lain. Jangankan antara kita dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah maupun nasab, bahkan antara kita bersaudara saja, yang notabene-nya keluar daripada satu rahim yang sama, itu kadang-kadang berbeda arahnya, berbeda haluannya, berbeda pola pikirnya, apalagi dengan orang lain. Sehingga apa? Diperlukan ada seseorang yang memimpin. Dalam keluarga harus ada pemimpin, dalam rumah tangga harus ada pemimpin, di dalam masyarakat yang kecil maupun yang besar harus ada pemimpin. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka itu teratur sesuai dengan ketentuan dan harapan mereka. Itu maksudnya. Oleh karena itu maka sebuah perpolitikan itu harus ada memang. Dan politik itu sebetulnya bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, apalagi untuk dipelajari. Karena Islam ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti selalu identik dengan politik. Jadi nggak benar kalau mengatakan bahwasanya agama dan politik harus ada dikotomi misalnya, nggak. Karena apa? Politik adalah bagian daripada agama, agama adalah bagian dari politik. Sehingga ada sebuah pepatah yang cukup kita jadikan sebagai slogan dalam hal ini. Tidak ada kebaikan dalam agama kalau tidak ada politiknya. Dan tidak ada kebaikan dalam politik kalau tidak ada agamanya. Ini yang harus kita terapkan. Ketika kita sudah menyeleweng dari slogan ini, itulah yang menjadi sebab akhirnya orang nggak percaya kepada politik, merendahkan orang-orang politisi dan sebagainya. Itu karena sebab ini. Jadi artinya apa? Agama tanpa politik nggak ada kekuatan, nggak ada kebaikan. Yang berkuasa itu adalah politik. Yang berpolitik itu adalah berkuasa. Ketika dia berkuasa, agama itu akan sesuai dengan harapan kita sebagai pemeluknya. Aman, tanpa intimidasi, tanpa ada penghadangan dan sebagainya. Semuanya bebas, merdeka untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing. Karena apa? Ada kekuasaan. Tapi sebaliknya, kalau politik tanpa agama itu lebih jelek lagi. Tidak ada kebaikan. Ini yang sekarang banyak mencoreng para politisi sehingga mereka itu kadang-kadang masyarakat jadi semacam alergi dengan para mereka itu.
Padahal mereka itu maksudnya baik. Mereka berkorban, bukan hanya dengan uang, dengan pikiran, dengan rasa malu. Bahkan yang namanya foto-foto mereka dipajang di pinggir-pinggir jalan, di pohon-pohonan, kadang-kadang sama masyarakat, dilobangi matanya, dilobangi hidungnya. Itu kan pengorbanan. Tujuannya baik, niatnya baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan harus ada pemimpin itu. Buktinya Nabi Muhammad pemimpin. Nabi Muhammad presiden pada zamannya. Lalu ganti oleh Syekh Abu Bakar, Syekh Umar, Syekh Utsman, itu ulama semuanya. Para ulama semuanya sahabat Nabi. Cuma setelah itu banyak mereka yang menggunakan kepemimpinan ini untuk kepentingan pribadi. Sehingga para masyarakat yang melihat itu jadi muak jadinya. Akan tapi harus ada. Kalau seumpama kita itu kemudian mengikuti slogan yang mengatakan bahwasanya agama dan politik harus dibedakan, harus dipisahkan. Dulu majelis-majelis semacam ini bagian daripada politik, tapi sekarang tidak lagi, karena politik sudah tidak seperti yang kita kenal dulu. Jadi jangan salahkan pengajiannya. Kalau dulu, pengajian dulu itu ada bagian daripada politik, tapi sekarang tidak lagi. Karena apa? Karena kalau politik masuk dalam pengajian, sudah ada sebuah kepentingan pribadi. Buktinya yang hadir dalam pengajian-pengajian hanya pada waktu-waktu tertentu. Ketika mau dipilih, dia hadir. Tapi ketika sudah terpilih nggak hadir lagi. Nah, berarti kan udah lain. Oh, itu maksudnya. Tapi kalau zamannya Nabi dulu, pejabat semuanya hadir. Syekh Abu Bakar Siddiq setelah menjadi khalifah, setiap ada majelis, maka di situ dia hadir. Sampai beliau meninggal tetap hadir. Nggak harus dia yang berbicara. Ini salah satu contoh. Jadi politik itu ada di situ. Dia itu memberikan sebuah pengarahan, sebuah ketauladanan. Itu ditampakkan di dalam majelis-majelis tersebut. Tapi sekarang majelis itu menjadi kotor kalau seumpama kadang-kadang kalau ada di antara mereka yang semacam itu. Kenapa kotornya? Karena masyarakat itu melihatnya beda. Karena beda dengan pilihannya. Nah, sedangkan kita para ulama ini dulu ulama ya politisi. Sekarang sudah beda lagi. Kalau saya masuk ke politik, maka saya akan dihujat oleh masyarakat. Kenapa? Karena politisinya sudah tidak seperti dulu. Jadi jangan salahkan politiknya. Karena politisi-politisi yang ada ini, tapi jangan salahkan agamanya kalau ada himbauan politik, karena memang nggak mungkin bisa terpisahkan. Begitulah caranya kita memandang kepada politik ini. Jadi politik harus ada, tapi lebih daripada itu, kita ingin berharap kepada seluruh para pejabat, saudara-saudara kami para pejabat, saudara-saudara kami para politisi, saudara-saudara kami yang berada di tampuk pemimpinan partai-partai, ketahuilah, terutama para ulamanya, yang paling penting, para ulamanya, kita ini semuanya menjadi public figure. Kita hidup di zaman digital. Yang namanya digital ini merekam apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tindakan itu ada. Sementara yang melihat hasil media daripada teknologi yang sudah canggih dan begitu canggih, sekarang sudah menyebar se-Indonesia semuanya, bukan semuanya orang dewasa. Ini masalahnya. Jadi mohon kepada semua para ulama, para dai, para pejabat, para politisi, para pimpinan-pimpinan partai dan sebagainya, dimanapun antum berada, antum ini menjadi asumsi masyarakat. Antum apapun dilakukannya, mau berkelahi ketika sedang bersidang paripurna, ataupun antum ketika berkampanye, ataupun apapun yang antum lakukan, itu terekam. Dan rekaman itu bukan kita saja yang melihat, tapi anak kecil juga melihat. Anak kecil yang notabene mereka itu nggak bisa membedakan, masih belum, karena belum sekolah, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu melihat ini pemimpin yang sekarang menjadi presiden, yang sekarang menjadi ulama, yang sekarang sudah berada di TV, dia itu pernah begini, masuk dalam pikirannya, disangka itu benar. Jadi saya berharap, ayo tunjukkan antum sebagai guru bangsa, antum sebagai guru daripada anak-anak kita semuanya. Dan yang menonton apapun yang antum tampakkan semuanya, itu bukan cuma anak-anak orang lain, tapi juga anak cucu kita juga akan melihat nantinya. Nggak mungkin bisa dihapuskan. Apa yang saya sampaikan sekarang setelah 100 tahun dihapuskan, nggak bakal bisa dihapuskan. Sudah masuk dalam memori, masuk dalam
dan sebagainya, dan terus akan dilihat terus. Kalau seumpama tampak dari kita yang tidak baik, cacian, makian, hinaan dan sebagainya, jangan. Ini yang maksudkan politik kalau tanpa agama jadi jelek. Tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi lebih daripada itu, yang harus kita pelajari dalam ilmu berpolitik itu bukan cuma politik kekuasaan. Tapi politik yang harus kita pelajari itu politik dalam bagaimana kita itu menyerukan kebaikan dalam keluarga kita yang kecil sampai kepada masyarakat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Nah, itu ada politik juga. Karena politik itu termasuk yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Jadi bil hikmah itu apa? Hikmah itu politik, uslub at-thayyib. Bagaimana caranya supaya saya berbicara didengar? Bagaimana saya supaya melakukan sesuatu dan orang itu meneladani? Itu politik itu. Jadi politik bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan saja, tapi bagaimana cara kita memimpin sebagai suami, bagaimana cara kita memimpin sebagai saudara, bagaimana cara kita memimpin sebagai orang tua, itu harus kita pelajari bersama-sama. Terutama sekarang ini, mohon maaf kepada orang tua yang ada, kalian kenapa kita itu selalu mendengar slogan daripada Imam Ali yang menyampaikan kepada kita, hendaknya anak-anak kita diajari dengan ilmu yang bukan di zaman kita dulu, tapi zaman sekarang ini. Kenapa? Karena yang namanya perubahan, apalagi zaman sekarang ini, mohon maaf, perubahannya itu drastis signifikan. Kalau dulu mungkin 1 digit perubahan dari persentase itu per dekade 20 tahun, 30 tahun baru 1 digit. 1 digit. Sekarang tidak lagi. Jadi antara 10 tahun itu digit yang berkurang dan berubah daripada 10 tahun yang lalu itu sampai lebih daripada 10 digit. Yang dulunya 30 tahun sekarang cuma 10 tahun sudah 10 digit lebih. Ini yang mengkhawatirkan, dan kita harus menguasai ilmu bagaimana cara menguasai anak kita, karena kita ini adalah tanggung jawab kita. Nggak bisa kita seperti dulu. Kita membimbing mereka, kemudian memimpin mereka, mengarahkan kepada mereka, mengajari mereka dengan cara seperti orang tua kita dulu mengajari kita. Nggak bisa. Kita masih ingat dulu bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatullah, ketika beliau itu berada di depan ayahnya Habib Ahmad bin Husain Baharun, saya punya kakek, itu beliau itu kalau di depan ayahnya begini. Nanti kalau sudah ajak bicara, lihat begini lagi. Udah saking takutnya. Apapun yang dilakukannya oleh ayahnya itu diikuti. Walaupun bukan dia pelakunya, mau dipukul, dimarahi, dia diam, tidak dibantah. Itu dulu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Saya masih ingat ketika saya itu memijat ayah saya dulu, sama Habib Zain, Habib Ali, Habib Husain, semua saudara saya, itu pijat dari mulai jam 8 malam. Kalau nggak disuruh berhenti, saya punya abah, saya terus mijat sampai kadang-kadang jam 12, sampai bangun kadang-kadang kita sudah tiduran di sampingnya. Itu dulu. Karena apa? Kita nggak berani sampai keluar dari kamar atau keluar daripada ranjang itu sebelum disuruh sama orang tua. Sekarang coba anak kita suruh pijat, baru 10 menit sudah gitu. Kenapa? Ya karena perubahan itu. Nggak bisa salahkan mereka. Mohon maaf. Jadi yang banyak merubah mereka ini selain kita sendiri, ya secara tidak sengaja kita masuk di sana. Ayo, yang santun. Selalu tampakkan, kita ini akan menjadi bagian daripada sejarah yang akan dikenang. Apalagi seperti zaman sekarang ini, zaman digital. Apalagi mereka yang public figure, yang santun. Jangan kita itu berbicara dengan yang penuh dengan hinaan, cercaan, merendahkan orang lain dan sebagainya. Enggak kemana-mana. Kalau semua kekuasaan itu sama seperti rezeki, kalau memang Allah tentukan ya pasti kita dapatkan. Kalau Allah nggak tentu nggak bakal kita dapatkan. Nggak usah kita maksakan diri sampai kita itu menjatuhkan yang ini, menjatuhkan itu, nggak usah. Nggak usah kita berbohong sana, berbohong sini, nggak usah. Tapi berpasrahlah kepada Allah. Tapi ingat bahwasanya setiap yang mengajukan dirinya berarti dia itu telah berkorban untuk kita semuanya. Karena harus ada pemimpin. Kalau kami, karena kami tahu bahwasanya masyarakat sekarang melihat politik itu nggak seperti dulu. Kalau masyarakat sekarang itu melihat politik seperti dulu, saya akan masuk dalam politik. Tapi karena masyarakat sekarang tidak melihat politik seperti dulu,
Sehingga taunya mereka itu politik itu kotor, politik itu kebohongan, politik itu kemunafikan. Itu sekarang, jangan salahkan politiknya. Tapi oknum politisinya itu yang salah. Itu yang mewarnai. Dulu politik itu adalah bagiannya Nabi Muhammad SAW. Politik itu adalah seperti disampaikan tadi bagaimana cara menyelesaikan masalah antara Ansor dan Muhajirin. Yang pada waktu itu sempat mereka itu sudah beratus-ratus tahun sebelumnya itu selalu terjadi pertikaian antara kabilah. Ditambah lagi antara Ansor dan Muhajir yang memang bukan Aus dan Khazraj. Sehingga tampak, perbedaan itu tampak. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menyikapinya, bagaimana Nabi SAW meleraikan, bagaimana Nabi SAW mendinginkan suasana. Sampai akhirnya yang tadinya dia itu merasa su'don kepada Nabi, malah kemudian menjadi bangga. Bahkan di antara mereka itu semuanya menangis karena apa yang telah disampaikan Nabi. Itu adalah sebuah siasa, sebuah politik. Bagaimana cara menguraikan, bagaimana cara. Nah, oleh karena itu di sini, harus kita itu kembali pada satu hal. Mudahnya, terutama ibu-ibu, camkan baik-baik. Kenapa Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-jaza min jinsil amal. Apa artinya? Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita setimpal seperti perbuatan kita. Jadi artinya apa? Ibu-ibu siap-siap. Kalau ibu-ibu sekarang ini memproteksi suaminya, mengikat suaminya supaya tidak datang kepada ibunya, supaya tidak menyambung silaturahminya, supaya dia itu tidak hormat kepada ibunya sebagainya. Nanti punya mantu begitu juga. Pastikan itu. Silahkan pegang kata-kata itu, nanti lihat setelah punya mantu kayak gimana. Nggak bakal berubah karena karma itu ada. Hukum karma itu ada. Rasulullah bersabda terkait dengan karma itu beberapa kali. Fa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan apa saja silakan, tapi ingat balasan yang akan kamu dapatkan setimpal. Di dalam hadis yang lainnya, fakama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berhutang, kamu akan wajib melunasi hutangnya. Persis seperti yang kamu hutangi uang, ya uang. Itu adalah hukum karma. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, fakama tazra'u tahsudu. Kamu mau nanam, kamu harus memanen. Itu pasti. Nah, oleh karenanya paling tidak kita itu kembali kepada, kalau kita baik kepada suami, nanti kita punya mantu, kepada suami anak kita, dia akan baik. Tapi kalau kita nggak baik, maka nanti akan dibalas seperti itu. Akan dirasakan seperti dirasakan oleh mertua kita dulu, kita akan merasakan kepada mantu kita nanti. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama. Itu salah satu contoh yang kecil daripada kehidupan kita. Begitu pula yang lainnya, kita membohongi orang, dibohongi orang. Kita nipu orang, akan ditipu orang. Kita nyakiti hati orang, kita akan disakiti orang. Kita bicarain orang, kita akan bicarain orang. Jadi lebih baik kita jaga diri. Jaga diri sendiri. Yang penting urusan kita adalah saya dengan Allah. Yang penting haknya orang kita laksanakan, haknya kita tidak minta kepada mereka, tapi kita minta pada Allah. Tapi kalau kita tidak punya ilmu politik, bagaimana kita berpolitik, nggak mungkin kita bisa mengurusi yang semacam ini. Oleh karenanya kita harus menjadi suami yang pandai, mendidik istrinya. Ketika istrinya marah, apa yang harus kita lakukan? Ketika istrinya begini-begini, apa harus kita? Itu termasuk politik. Tapi biasanya kalau cuma istri sih mudah sih, kasih uang selesai sudah gitu loh. Yang kurang ini suaminya itu kurang duitnya aja gitu loh. Kalau sudah kasih uang, nah, karena ada lagunya kan, yang penting ada duit. Yang selalu diingat itu duit. Tapi walaupun itu bukan semuanya ya, tapi tetap mereka itu bukan hanya semacam itu, tapi adalah kita harus tahu uang itu melunakkan hati, menyenangkan orang dan sebagainya. Jadi harus kita loman sama orang, apalagi sama istri kita, sama keluarga kita. Kita bersedekah kepada orang lain. Kita bersedekah kepada orang yang berjihad fisabilillah. Kita bersedekah kepada anak yatim. Kita bersedekah kepada janda. Kita belikan keluarga kita sesuatu yang kita berikan pada keluarga kita, itu lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya daripada itu semuanya. Keluarga kita yang paling berhak. Nah, oleh karena jadi kita harus bisa pintar-pintar. Jadi bagaimana cara supaya istri kita nggak ada masalah sama orang tua? Bagaimana caranya supaya kita itu baik sama mertua kita dan sebagainya? Bagaimana kita dengan para periparan dan sebagainya nggak ada masalah? Karena mereka itu ada yang akan diminta pertanggungjawab pertama kali, kesaksian pertama kali ya mereka. Jadi kita harus baik kepada mereka. Tanpa siasat nggak mungkin, harus pakai politik. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama jangan sampai kita itu merasa tabu untuk belajar politik. Tapi kalau ada politisi yang masuk dalam politik itu, jangan sodon, mereka sudah berkorban. Pastikan siapapun kandidat yang ada,
Kalau seumpama mereka itu benar-benar niatnya karena Allah SWT, mereka sama-sama beruntung di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian? Karena niat baiknya itu yang jadi asalkan amanat, dia setiap hari dapat pahala seperti 60 tahun ibadah. Yang nggak jadi lebih beruntung lagi. Kenapa? Dari mulai dilantik yang satunya itu, maka mulai saat itu dia ditulis selama 5 tahun seakan-akan beribadah setiap hari 60 tahun. Jadi nggak rugi. Silahkan biarkan wajahnya dilobang-lobangi, biarkan kena angin malam diturunkan, dirobek-robek dan sebagainya, biarkan kita datang kadang-kadang diolok-olok dan sebagainya, tapi itu insya Allah akan mendapatkan memantik ridhonya Allah. Tapi kita sebagai orang yang mempunyai ilmu yang dikenal oleh sebagai seorang yang dai, seorang alim, untuk zaman sekarang ini kalau masuk politik ya kurang baik, kurang elok gitu. Nah, oleh karenanya kalau seumpama ada foto saya, kemudian ada di dalam salah satu calon, saya tidak pernah memberikan dukungan sama sekali kepada siapapun. Siapapun yang datang ke Pondok Dalwa, kita terima. Tapi untuk mendukung, kita tidak pernah mendukung siapapun. Kita cuma mendoakan yang terbaik untuk masyarakat, untuk kabupaten, dan sebagainya. Semuanya datang. Bupati, calon bupati, kita datang ke pondok, datang ke rumah saya, tapi kita nggak pernah mendukung siapapun. Jadi barusan ada juga yang viral, ada foto itu, saya tidak pernah. Tapi nggak perlu saya komen, biarin saja, begitu saja. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kita keahlian di dalam ilmu hikmah, ilmu politik, dalam mengurusi keluarga kita, dalam mengurusi orang tua kita, dalam mengurusi saudara kita, dalam menyampaikan kebaikan bagaimana caranya supaya diterima oleh sesama. Ayo jadikan ini adalah momentum untuk kita itu berubah semuanya. Sebagaimana saya merasa bahagia, orang lain harus bahagia. Sebagaimana saya dapat pahala, orang lain juga harus dapat pahala. Jadikan ini adalah wadah untuk kita sama-sama masuk surga insya Allah bersama Nabi Muhammad SAW.